hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dewan juri yang arif dan bijaksana, yang sedang memegang pulpen yang berisikan tinta keadilan, beserta hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Apa yang menyebabkan kedua orang tua kita ridho kepada kita? Lantas bagaimana caranya agar keduanya ridho kepada kita? Tak lain dan tak bukan adalah dengan berbakti kepadanya. Birrul walidaini, berbuat baiklah kepada mereka, memenuhi hak-hak mereka, memuliakan mereka, dan membiasakan diri untuk selalu taat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayka ilayal masir. Yang artinya, dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yakni ibu dan ayahmu. Ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah, ibumu yang telah menyapihmu dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin, apa kabarnya? Sehat? Keluarganya sehat? Anak-anaknya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Rasul menjawab, "Salat tepat waktunya." Kemudian sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian sahabat bertanya kembali yang ketiga kalinya, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Jihad fi sabilillah." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal terbaik kedua setelah sholat. Namun sayang hadirin, pada saat ini, bahkan detik ini, masih banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai membunuh ibu kandungnya sendiri. Dapat kita muat di dalam sebuah berita, tepatnya pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara memotong-motong bagian tubuh sang ibu. Coba kita bayangkan hadirin, hati ibu yang selama ini menyayanginya dengan tulus, sekeping hati yang merasakan suka dan duka di dalam merawatnya. Tetapi mengapa dengan tega dan kejihnya si anak ini berani tega melakukan hal ini? Ingatlah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridha walidaini wa suktullahi fi suktil walidaini." Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Pada akhirnya hadirin, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh anak yang soleh dan solehah kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, kita harus memenuhi hak-hak mereka, memuliakan mereka, dan membiasakan diri untuk selalu taat kepada mereka. Yang kedua, jangan sampai kita sekali-kali mengucapkan kalimat ah, ih, dan terhadap keduanya, sebab murka keduanya merupakan murka Allah Ta'ala. Pada akhirnya hadirin, marilah kita bersama-sama menghormati kedua orang tua kita,
terutama ibu kita. Sebagaimana Haji Roma Irama melantunkan di dalam syairnya. Hei manusia, jeng 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 jeng, hormati ibumu yang melahirkan, jeng 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 jeng, dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.